Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifiatus Samhah dengan NPM 1703102000033 dan kali ini saya bersama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira dengan NPM 1703102000034 akan menjelaskan mengenai social group work. Manusia merupakan makhluk yang hidup secara berkelompok di mana mereka saling terikat sebagai anggota dalam suatu kesatuan sosial. Kelompok memiliki pengaruh terhadap kepribadian, pola tingkah, dan tingkah laku manusia. Seperti menurut M.C. Klung, Lee 1964, di mana pada waktu dilahirkan, kita adalah individu, namun kita baru menjadi manusia ketika kita menerima atau memperoleh status dalam kelompok, reputasi, peranan, dan suatu konsepsi tentang tempat kita dalam lingkungan pergaulan. Mengapa sebuah kelompok itu penting? Karena di dalam berkehidupan terdapat masalah yang dibagi menjadi dua, yaitu social hunger serta isolasi, terutama isolasi sosial. Tidak hanya itu, kelompok juga penting karena kelompok memiliki manfaat sebagai kebutuhan akan penerimaan, mencintai dan dicintai, kasih sayang, merasa berharga, dan pengalaman baru. Lalu, apa itu kelompok? Istilah kelompok meliputi pola persatuan dan kegiatan tempat orang mempersatukan dirinya ke dalam kehidupan. Kelompok juga merupakan suatu kesatuan yang terjadi dari individu dan antar hubungan dalam suatu lingkup yang kecil. Kelompok bukan sebuah agregat tetapi memiliki keunikan tersendiri. Social group work merupakan suatu metode untuk bekerja dengan dan menghadapi orang dalam suatu kelompok dengan guna meningkatkan kemampuan pelaksanaan fungsi sosial. Menurut Sutarso 1976, suatu metode untuk bekerja dengan dan menghadapi orang dalam suatu kelompok guna peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial serta guna pencapaian tujuan. Kemudian, menurut Gisela Konopka tahun 1960, social group work adalah sebuah metode dalam pekerjaan sosial untuk melaksanakan fungsi pemberian bantuan khususnya pada individu dalam kelompok. Tujuan utama dari adanya social group work ini adalah peningkatan kemampuan melaksanakan fungsi sosial melalui media kelompok. Pendekatan yang digunakan dilaksanakan secara sadar sebagai pengembangan sebesar-besarnya terhadap kapasitas individu dengan hubungannya dengan kelompok serta belajar memahami kapan harus memberikan partisipasi. Selanjutnya, terdapat syarat pokok untuk berjalannya social group work, yaitu yang pertama, adanya sekumpulan orang, yang kedua, adanya interaksi antar anggota, yang ketiga, adanya ketergantungan juga antar anggota, yang keempat, merupakan suatu kesatuan yang terpisah dari kelompok lainnya, yang kelima, individu di dalamnya itu tidak harus melebur atau dalam kata lain, individu ini memiliki keunikan masing-masing, dan yang keenam itu, terdapat nilai dan norma tersendiri. Lalu, bagaimana peran pekerja sosial dalam kelompok? Yang pertama, sebagai broker, pekerja sosial harus dapat menghubungkan antara individu satu dengan individu lainnya. Yang kedua, sebagai mediator, peran pekerja sosial di sini yaitu mampu untuk melakukan mediasi dalam jalannya sebuah kelompok. Yang ketiga, sebagai edukator, pekerja sosial memberikan edukasi terhadap kelompok. Yang terakhir, sebagai fasilitator, pekerja sosial berperan untuk memberikan fasilitas layanan serta memfasilitasi jalannya kelompok. Dalam praktik pekerja sosial terdapat istilah use of self, dan use of self ini terdiri dari yang pertama itu understanding, yang mana pekerja sosial ini harus dapat memahami apa yang klien sampaikan. Kemudian yang kedua ada sensitif, di mana pekerja sosial harus memiliki kepekaan kepada klien. Kemudian yang ketiga ada respect, di mana pekerja sosial harus menghormati klien. Yang keempat itu ada acceptance, pekerja sosial harus menerima kelebihan serta kekurangan klien. Yang kelima itu ada empathy, di mana pekerja sosial itu berempati terhadap cerita atau pengalaman orang lain atau klien yang sedang dihadapi. Selanjutnya yang keenam ada cooperative intention, yang merupakan kerjasama yang baik dengan klien. Lalu yang ketujuh ada hopefulness, yaitu harapan kepada pekerja sosial untuk memberikan manfaat kepada klien. Kemudian yang kedelapan yaitu partnership, itu seperti saling tolong menolong dan membantu. Kemudian yang kesembilan ada support, di mana pekerja sosial ini
memberikan dukungan kepada klien. Selanjutnya yang ke-10 itu ada komitmen, yaitu komitmen yang ada pada diri sendiri pekerja sosial dan komitmen terhadap orang lain. Selanjutnya yang ke-11 itu ada confidence, yaitu pekerja sosial harus memiliki rasa percaya diri untuk memimpin serta membimbing klien. Berikutnya juga terdapat prinsip dasar pekerja sosial, antara lain, yang pertama adalah acceptance, menerima klien apa adanya. Yang kedua, communication, mengembangkan kemampuan verbal dan non-verbal agar dapat menyambut orang lain dengan baik atau welcoming others. Yang ketiga adalah individualisasi, pemahaman bahwa setiap orang memiliki keunikannya masing-masing, serta menghayati bahwa setiap orang memiliki masalah yang berat, walaupun terkadang orang tersebut cenderung tertutup dan diam akan masalahnya. Yang keempat ada partisipasi, pemahaman bahwa peran serta klien sangat penting dan pekerja sosial hanya berperan sebagai fasilitator. Keterampilan untuk mendukung prinsip ini yaitu pertama, more listening rather than talking, lebih banyak mendengar ketimbang dengan berbicara. Yang itu warming up the decision session, menghangatkan atau mencarikan suasana. Lalu ada kerahasiaan, menyimpan cerita klien sebagai rahasia dan tidak akan menceritakannya kepada orang lain kecuali jika memang membutuhkan profesi penolong lainnya untuk membantu dan tetap di bawah persetujuan klien. Yang keenam adalah worker self-awareness, menyadari bahwa pekerja sosial bekerja berdasarkan standar atau keterampilan tertentu seperti pengetahuan, nilai, dan kode etik. Selain itu, terdapat beberapa keterampilan di bidang komunikasi yang harus dimiliki oleh pekerja sosial. Yang pertama itu ada active listening, yaitu memfokuskan diri pada sumber suara sehingga orang yang sedang berbicara itu merasa didengarkan. Kemudian yang kedua itu ada paraphrasing, yaitu mengulang kembali pertanyaan klien dengan kalimat sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada clarification, di mana seorang pekerja sosial ini mengklarifikasi apa yang telah disampaikan sehingga pekerja sosial itu dapat memastikan hal-hal yang telah klien ceritakan. Kemudian yang keempat itu ada minimal respon, di mana pekerja sosial itu memberikan respon pendek yang dapat menjadi bukti kepada klien bahwa pekerja sosial ini memang sedang mendengarkan. Selanjutnya yang kelima itu ada menentukan bahasa nonverbal. Terdapat 5 aspek penting dalam kelompok, antara lain yang pertama universality. Aspek ini memiliki tujuan bahwa dengan adanya grup ini diharapkan agar anggota dalam kelompok tidak merasa tersendiri dan menghadapi masalah. Yang kedua, acceptance. Pada aspek ini, pekerja sosial harus dapat memastikan bahwa setiap anggota merasa didengarkan serta diterima apa adanya. Yang ketiga, cognitive restructuring. Terjadi perubahan pola pikir, para anggota biasanya berubah dari pikiran negatif menjadi pikiran positif. Yang keempat, altruism. Aspek ini membahas mengenai anggota yang merasa berharga telah melakukan yang baik, serta keinginan menolong dapat terpenuhi. Dalam kata lain, salah satu anggota bercerita sedangkan anggota lain memberikan tanggapan serta motivasi. Yang kelima adalah hope. Munculnya harapan dalam individu bahwa ia dapat sembuh dan juga berkembang. Sudah pasti individu itu mempunyai tingkah laku. Terdapat 3 tingkah laku yang ada pada individu. Yang pertama itu non-assertive style, yaitu sikap atau perilaku di mana individu ini cenderung ragu-ragu. Kemudian ia juga cenderung berbicara dengan suara yang kecil, kemudian menghindari kontak mata, terus setuju saja tanpa memikirkan perasaan sendiri. Kemudian ia juga menilai diri mereka sendiri itu lebih rendah dari orang lain dan menyakiti diri sendiri supaya tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya ada the aggressive style yang dapat dikatakan merupakan kebalikan dari style sebelumnya. Individu yang memiliki tingkah laku ini biasanya memiliki ciri yaitu lebih dulu berbicara sebelum
orang lain itu selesai dengan apa yang mereka bicarakan. Kemudian mereka juga cenderung berbicara dengan keras, kemudian melihat orang lain tuh dengan intens dan mendalam, kemudian membicarakan hal yang telah lalu. Selanjutnya mereka juga menilai diri mereka itu lebih tinggi dari orang lain, serta individu yang memiliki style ini cenderung menghindari untuk menyakiti diri mereka sendiri. Selanjutnya ada assertive style, di mana individu yang memiliki tingkah laku seperti ini biasanya memiliki ciri-ciri yaitu akan menjawab pertanyaan secara spontan, kemudian berbicara dengan nada serta volume yang wajar. Kemudian mereka juga fokus berbicara mengenai masalah yang sedang mereka hadapi saat ini. Kemudian mereka juga secara terbuka mengekspresikan perasaan serta pemikiran atau pendapat mereka. Kemudian mereka juga menghindari untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain. Sikap non-asertif ataupun agresif seperti yang telah dijelaskan dapat menghambat individu untuk mencapai tujuan-tujuannya. Sikap non-asertif maupun agresif yang berlebihan juga dapat menimbulkan gangguan tingkah laku. Hal ini dapat diatasi melalui casework atau pendekatan berbasis individu serta group work. Terdapat sebuah pelatihan yang dapat digunakan dalam metode social group work ini yang bernama assertive training, di mana pelatihan ini tuh dapat digunakan dalam sebuah kelompok untuk mengurangi kecemasan tingkat tinggi di antara anggota kelompok atau membantu anggota kelompok untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka yang lebih tepat. Anggota kelompok yang memiliki sikap non-asertif yang tidak mampu untuk mengikuti pelatihan asertif, serta anggota kelompok yang memiliki sikap agresif yang umumnya mendominasi pertemuan kelompok dapat merasa khawatir mengenai hubungan sosial mereka yang buruk, dan dalam hati mereka akan merasa gelisah, takut, atau rasa marah yang kuat. Atau dalam kata lain, dengan adanya pelatihan asertif atau assertive training ini, individu didorong untuk menyadari sendiri tingkah lakunya. Terdapat beberapa jenis kelompok, antara lain yang pertama problem solving dan brainstorming, kedua self-help and educational group yang dibagi menjadi 3, yaitu asertif, stress management, time management. Yang ketiga therapeutic group seperti therapeutic group for children. Yang keempat sensitivity group. Tidak hanya itu, menurut Scott W. Boyle, terdapat 2 klasifikasi dalam kelompok, yaitu yang pertama ada task group, yang merupakan kelompok yang berorientasi dalam penyelesaian tugas. Contohnya itu seperti Karang Taruna yang sengaja dibentuk untuk mencapai sebuah tujuan bersama gitu. Kemudian yang kedua ada treatment group. Tujuan dari treatment group ini adalah untuk mendorong anggota kelompok agar berbicara sehingga terjadi pengungkapan diri atau self disclosure dari setiap anggota. Selanjutnya untuk treatment group ini dibagi menjadi 5 klasifikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Support group. Tujuan dari support group adalah memberikan kemampuan coping skill anggota kelompok untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dalam kata lain, setiap anggota dalam kelompok ini diberikan pembekalan untuk mengatasi masalah dalam hidupnya. Yang kedua, educational group. Tujuan utama educational group adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada anggota kelompok untuk belajar mengenai diri serta lingkungannya. Yang ketiga, growth group. Growth group bertujuan untuk mengembangkan potensi individu sehingga dapat tercerminkan dengan baik. Yang keempat, ada therapy group. Grup ini bertujuan untuk membantu individu yang mengalami trauma, gangguan kesehatan mental, dan lain sebagainya. Yang kelima, socialization group. Grup ini memiliki peran untuk membantu anggota agar dapat bersosialisasi dalam lingkungan baru sehingga mereka dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungan baru tersebut. Kesimpulannya adalah social group work merupakan salah satu metode pertolongan utama yang ada dalam praktik pekerjaan sosial, yang mana tujuan utama dari social group work ini adalah peningkatan kemampuan baik individu atau masyarakat untuk melaksanakan fungsi sosialnya melalui media kelompok. Dalam membantu klien dengan metode kelompok ini terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami oleh pekerja sosial. Yang pertama itu ada
acceptance, kemudian yang kedua ada communication, yang ketiga ada individualization, yang keempat ada participation, yang kelima ada confidentiality, dan yang terakhir ada worker self-awareness. Juga terdapat beberapa peran yang dapat dijalankan oleh pekerja sosial melalui metode ini. Yang pertama yaitu menjadi broker, kemudian yang kedua mediator, yang ketiga educator, yang keempat fasilitator. Selain itu, terdapat dua jenis kelompok dalam social group work menurut Scott W. Boyle, yaitu yang pertama ada task group dan treatment group. Di mana treatment group ini dibagi lagi menjadi 5 jenis grup, yaitu ada support group, ada education group, ada growth group, ada therapy group, dan yang terakhir socialization group. Nah, dari sini dapat dipahami bahwa kelompok ini memiliki peranan yang besar untuk keberfungsian individu, dan karena itu metode social group work ini merupakan metode pertolongan sosial yang sangat penting digunakan untuk membantu masyarakat.